awamnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim. Hadratal mukarramin, segenap para alim ulama wal umara, para filsuf tokoh masyarakat, terkhusus yang kita hormati dan kita muliakan bersama guru kita yang telah memberikan mau'izah hasanah kepada kita semua, Bapak Ustaz Muhammad Azun Baihaqi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak terlupa yang saya hormati segenap pengurus Musholah Al-Ikhlas serta ketua RT, hadirin wal hadirat yang insyaallah sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya dan para tabi'innya yang telah membawa umatnya minal zulumati ila nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam sudah tersanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini memberikan satu gambaran kepada kita semua bahwa pada malam ini kita sama memperingati lahirnya baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan contoh kepada manusia dalam bentuk yang sama, yakni sama-sama manusia. Seandainya Allah turunkan contoh kepada manusia dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk malaikat, maka jelas ada 3 perbedaan karakter ataupun sifat antara manusia dengan malaikat. Yang pertama, malaikat senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak pernah, malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kerjanya bertasbih mensucikan Allah, bertahmid memuji Allah, berhamd mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah sedetik pun malaikat berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan manusia. Manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun terkadang dalam waktu per detik manusia bisa berbuat maksiat kepada Allah. Apa contoh? Yang pertama, tidak sedikit laporan baik pengurus masjid maupun pengurus mushola, bahkan pengalaman dari para jamaah tatkala melaksanakan ibadah sholat Jumat,
Mereka dengarkan khutbah bersama, mereka laksanakan sholat Jumat bersama. Ketika akhir dari sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahumma, lantas jalan keluar dari masjid. Tadi sendalnya jelek, dia pulang-pulang bawa sendal yang bagus. Ada nggak yang kayak begini? Banyak. Asep. Tadi dengerin khutbah, yang dia ingat cuma pesan dari khotib, ambil yang baik, buang yang bener. Dia praktekin, dia amalin, pulang ambil sendal kulit. Alhamdulillah, tahuan yang ngambil begitu. Yang kedua, tatkala si ibu sedang melaksanakan sholat subuh, ba'da subuh dia zikir, ba'da zikir baca Quran sambil menunggu waktu sholat duha. Ba'da duha masuk ke kamar mandi, siap nyuci pakaian. Setelah ketika nyuci pakaian, di celana suaminya terselip uang 100.000. Dikasih tahu gak ya? Kantongin. Bu, kasih tahu nggak ya? Enggak ya? Upahnya memang kuli. Orang mah jujur-jujur aja, Bu. Bapak, alhamdulillah tadi nyuci. Di celana bapak ada uang 100.000. Bapaknya langsung bersyukur. Alhamdulillah. Dari tadi mikir tuh uang 100 ada di mana? Ternyata ada di celana. Mana uangnya, Mah? Mohon maaf, Pak, udah dibelanjain. Alhamdulillah. Biarin jujur, yang penting selamat, ya Bu. Ya, daripada bohong diumpetin, yang halal bisa berubah jadi tuh manusia. Taat kepada Allah terkadang dalam waktu terdetik manusia bisa berbuat maksiat kepada Allah. Yang kedua, perbedaan antara malaikat dengan manusia. Malaikat tidak punya nafsu. Malaikat kagak punya nafsu makan. Malaikat kagak punya nafsu minum. Malaikat kagak punya nafsu ingin memiliki keturunan. Beda sama uang. Tahu uang? Beda sama jalmi. Beda sama manusia. Manusia mah nafsunya gede. Asep. Lagi. Saya mau tanya, makanan yang halal banyak gak, Bu? Banyak. Yang halal saja banyak, tapi dia cari yang Haram. minuman banyak yang halal, tapi dia cari yang luar biasa. Dulu mah yang namanya orang minum minuman yang beralkohol, ujung-ujungnya mabok. Sekarang mokat. Kayak cekurang-kurang mah pae. Ujung-ujungnya Mampus. modal. Udah keluarin semua dah. Asik. Dulu mabok, sekarang modal mampus gara-gara Nah, di sini mah paham dah. Hafal. Gak usah diterusin. Urusan bikin keturunan tuh. Punya biang satu, masih kurang apa tidak? Kurang ya. Nambah jadi 6. Dua juga kurang. Nambah jadi tuh manusia. Malaikat gak punya nafsu, mana manusia nafsunya. Ketiga, perbedaan malaikat dengan manusia. Malaikat memiliki tubuh yang tinggi dan besar. Itu ketika Nabi menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, sehingga pulang minta
minta diselimuti oleh istri tercinta Sayyidah Siti Khadijah. Kenapa? Melihat makhluk-makhluk yang begitu besar sehingga membuat beliau menjadi ketakutan, minta diselimuti malaikat Jibril alaihi. Kita manusia tubuhnya kecil, Asep tuh, Asep. Kecil tua. Saya nggak mau ngomong Asep, ngomong diri sendiri aja. Saya tinggi kagak, pendek kagak. Sedang. Bukan sedang, berkarya. Kalau udah bicara urusan mekar, ini persoalannya persoalan berkat. Hanya Ustaz Ajun, kalau udah suruh mimpin taklim, Ustaz berkatnya tiga. Pulang ke rumah, uminya udah tidur, di toilet bangunin, udah kagak nafsu makan, dibuka berkat isinya nasi doang, dibesokin basi, akhirnya tiga-tiganya deh. Sudan, Ustaz Sudan. Masa tiga-tiga dia dimakan, itu namanya maruf. Namanya maruf. Allah. Tuh Bu, tinggi kagak, pendek kagak, mekar. Iya. Ini urusannya selesai makan nih. Oh, Betul. tiga. Kalau seandainya Allah turunkan contoh kepada manusia dalam bentuk malaikat, malaikat yang taatnya pernah maksiat, malaikat yang tidak punya nafsu, malaikat yang tinggi dan besar, yakin manusia akan sulit untuk mencontohnya. Kenapa? Karena perbedaan sifat antara manusia dengan malaikat. Maka disinilah Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan contoh kepada manusia dalam bentuk manusia, sebagaimana firman Allah, faqala ta'ala, qul innama ana basarun mithlukum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa engkau adalah manusia sama seperti mereka. Coba Bu, Nabi manusia tidak seperti manusia. Sebenarnya Nabi sama kita bedanya tipis ya Bu ya. Nabi makannya sedikit, kita sedikit-sedikit. Bedanya tipis ya Pak. Nabi tidurnya sedikit, kita sedikit-sedikit. Alhamdulillah subuhnya Jalan. ngaku jangan mereka. Asep. Yuha ilayya, yang telah diwahyukan kepadaku. Salah satu perbedaan antara manusia biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia yang perempuan dapat wahyu din, yang laki-laki dapat wahyu ni. Betul tidak? Persoalannya kan udah disampaikan tadi sama Ustaz Ajun. Sekarang banyak Nabi Pal. Padahal Nabi udah ngingetin, saya kunu fi ummati salatuna kadzabun. Akan ada dalam umatku 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun. Mereka semua mendeklarasikan dirinya, mereka semua memproklamirkan dirinya, mereka semua menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Wa ana, dan aku, kata Rasulullah, khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di, adalah penutup dari para nabi dan tidak ada lagi nabi setelah aku. Yang bilang siapa Pak? Nabi. Jadi nanti nih Pak, kiamat itu nggak akan terjadi sebelum muncul nabi palsu. Mulai dari zaman Rasul sampai akhir zaman jumlahnya 30 orang. Saya lihat di situs internet ada yang rajin ngumpulin dari zaman Nabi sampai yang terakhir di
Bogor. Siapa namanya? Yang di Bogor Ahmad Musedeng ya? Yang di Bogor Ahmad Musedeng. Luar biasa. Jumlahnya udah 27. Berarti kurang berapa? Saya takut besok ada yang ngaku Nabi dapat wahyu di Gunung Sahari. Namanya Nabi Muhammad Asep. Enak dah. Kayaknya kalau Nabi Asep gak enak dipakai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Asep. Ashhadu anna Asep Rasulullah. Enak. Udahlah Asep. Mana sih Asep? Sorry Asep. Luar biasa. Kecil orangnya tapi rajin nongkrong sama ulama. Subhanallah. Kecil tua. Nabi palsu sudah banyak. Di Cirebon ada yang ngaku sebagai Tuhan, ditangkap sama polisi. Ketika ditanya kenapa kamu ngaku sebagai Tuhan, dia jawab enteng lagi. Habis bagaimana Pak Polisi? Yang ngaku Nabi udah banyak, mendingan ngaku Tuhan. Ya Allah. Apa yang diwahyukan Allah kepada baginda Rasulullah? Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu. Udah, nggak usah dipanjangin. Ustadz Ajun udah bahas masalah itu. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali, tidak ada yang kita maksud kecuali, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihah, maka laksanakanlah amal soleh. Salah satu asbabun nuzul dari ayat ini merupakan satu teguran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kala itu dia melaksanakan ibadah salat, dia melaksanakan ibadah puasa, dan dia mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala salatnya dipuja oleh manusia, tatkala puasanya disanjung oleh manusia, tatkala mendermakan hartanya dikagumi oleh manusia, manusia ini langsung berubah begitu hebat. Salatnya semakin mantap, puasanya semakin kuat, mendermakan hartanya semakin banyak. Maka di akhir dari ayat ini diingatkan, wala yusrik bi ibadati rabbiki ahada. Janganlah engkau mempersekutukan dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhanmu dengan seorang pun. Artinya jangan engkau salat karena takut sama mertua, jangan engkau puasa karena takut sama atasan, jangan engkau mendermakan harta karena ingin dipuja, disanjung, bahkan dipilih oleh rakyatnya. Ada nggak yang kayak begini? Dulu mah wakil kita Pak luar biasa, gang-gang kecil didatengin. Sekarang mah alhamdulillah diundang, jawabannya pasti satu, mohon maaf acara saya padat. Mohon maaf acara saya penuh. Mohon maaf schedule-nya itu terlalu dekat sehingga acara yang lain yang sudah masuk ujung-ujungnya kagak mau. Nah, ya. Bu, ini anak muda kalau urusan sholat awas, jangan karena ingin sesuatu. Cerita kelompok anak muda yang mimpin si Alek. Ada nggak nama Alek? Ada Alek lagi nongkrong di base camp. Tiba-tiba perawan lewat. Cakepnya luar biasa. Alek melotot, nggak pernah kedip sedikit pun. Temannya bilang, Lek, ngapain? Tuh cewek cakep banget. Lu suka? Iya. Kalau suka berat. Kenapa? Itu anaknya Pak Ustadz Tarsidi. Kalau mau dapetin dia, lu wajib sholat. Alek ngomong, sholat apaan sih? Ya Allah.
Emang nggak ngerti sholat saya? Dia tanya balik, emang kamu pada ngerti sama sholat? Alhamdulillah, Lek. Gua dari kecil nggak pernah sholat. Bedu dong. Akhirnya lima-limanya datang ke rumah Ustadz Wartoyo. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alek the geng. Ada apa, Lek? Begini Pak Ustadz, saya mau belajar sholat. Alhamdulillah, ini yang diharapkan oleh orang tua. Generasi muda yang menyadarkan diri, mau melaksanakan ibadah sholat. Benar Ustadz, tapi mohon maaf nih, saya lagi ada acara. Nanti ya, sore datang lagi ke sini, saya ajarkan sholat. Sekarang bentar lagi mau sholat zuhur. Cepat kamu ke musola. Kebetulan musolanya kecil. Terus bagaimana kami nggak pernah sholat? Gampang, ikuti aja gerakan imam. Oh iya beres. Oh dia ke musola. Pas di musola mirip kayak maling, nengok kanan, nengok kiri, nyariin imam. Imam belum nongol-nongol. Menjelang zuhur, kakek-kakek datang. Wah, kata Alek the Geng, alhamdulillah. Masuk tuh imam. Imam bilang, anak muda azan. Kata tuh anak muda, kelemahan kami berlima satu-satunya adalah tidak bisa azan. Akhirnya kakek juga yang azan. Ya udah deh, bayangin bagaimana kakek-kakek yang umur 80 tahun kalau azan. Setiap kalimat azan itu pasti 2 kali nafas. Selesai azan, sunnahnya sholat, terus qomat. Kakek bilang, udah tong, qomat salah satu. Kayak kelemahan kami yang kedua berlima tidak bisa qomat. Akhirnya yang qomat siapa? Kakek. Qomat selesai. Kakek ngomong, pasti kelemahan lu yang ketiga nggak bisa imam. Gua yang imam. Kakek yang imam. Diborong. Tuh imam kagak ngerti ilmunya imam. Kakek nggak nengok lagi ke belakang, nggak nyuruh untuk meluruskan barisannya, merapatkan barisannya. Sausufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shaf. Itu nggak dikerjain sama si kakek. Langsung aja Allahu Akbar. Alek bingung. Gimana sholat nih? Ngikutin imam. Imam udah mulai. Yang jadi persoalan barisan kita ke belakang apa ke samping? Lima-limanya musyawarah mendadak. Di mana-mana yang namanya barisan mirip kayak hansip ke belakang semua. Asep itu Asep. Yang paling belakang si Asep. Temennya si Alek. Salmetnya. Paling belakang tuh si Asep mentok sama tembok. Apa kata Alek? Wahai sahabat-sahabatku, ingat pesan Ustadz Wartoyo, sholatlah engkau mengikuti gerakan imam. Allahu Akbar. Alek ngasih kode. Allahu Akbar, ruku. Allahu Akbar, munduk. Sujud. Nyungsep. Nyungsep selesai. Persis si kakek mau mangkat lagi, berdiri lagi. Gak sengaja nyenggol kepala si Alek, beletuk. Alek inget pesan Ustadz Wartoyo, ikuti gerakan. Ini imam nyenggol kepala gua, kode nih, kode. Alek nyenggol, betul. Kata temennya Alek bilang, ikuti kata Ustadz Wartoyo gerakan imam. Pasti si Alek kepalanya disenggol imam. Langsung nyenggol yang ketiga, betul. Tinggal si Asep yang ditembok. Gua menyenggol siapa? Tembok. Mikir si Asep. Kemudian si imamnya rukuk untuk yang keduanya, baru kepikir, kepala imam harus gua senggol. Mumpung dia nunduk, lari ke depan, disenggol ke kepala, gabruk si kakek. Kakek baru sadar, ya Allah, ini anak muda gila semua. Akhirnya tuh imam ngibrit ke
karena takut sama orang gila. Alek bilang, ingat pesan Pak Ustadz Wartoyo, ikuti gerakan imam. Imam lari, kejar. Kira-kira rusak apa tidak? Rusak apa tidak? Innamal a'malu bin. Ini makanannya. Kalau sholat bukan karena Allah, tapi karena manusia. Makan tuh pesan Ustadz Wartoyo. Langsung lima-limanya ke rumah Pak Ustadz Wartoyo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam keadaan ngos-ngosan, dia mengatakan kami berlima sudah sepakat Ustadz tidak akan mau belajar sholat. Kenapa? Urusan ruku, urusan sujud kecil, yang berat urusan ngejarnya capek. Tinggal Ustadz Wartoyo bingung. Kata dia, kok urusan ngejar, emang sholat kejar-kejaran? Dia nggak tahu prakteknya. Ya, tuh karena manusia. Oleh sebab itu, sholatlah lillah karena Allah Subhanahu. 11. Terus. Deh, yang kedua, ini urusan derma. Kalau urusan derma paling enak nih ngebahasnya. Ya Bu ya. Bu, kan orang kalau ada maunya suka bersedekah karena ingin disanjung. Ya kan? Tapi kalau kita kerjain karena Allah enak-enak saja. Tapi kalau urusan karena sanjungan luar biasa. Tapi kita benar-benar kalau urusan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu ujian yang luar biasa. Kenapa ujian? Padahal Allah sudah janjikan, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang menerbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, taubahnya bagaikan menanam satu butir benih. Dari satu butir bercabang jadi 7 butir, dari 7 butir bercabang masing-masing 100 butir. 7 dikali 100 sama dengan 700. Manakala hartamu 1 rupiah engkau dermakan di jalan Allah, maka hakikatnya Allah akan ganti sampai kelipatan 700 rupiah. Yakin apa tidak? Yakin. Pak, yakin apa tidak? Bu, yakin apa tidak? Kalau ibu-ibu yakin, saya uji keyakinannya. Besok ke pasar, di dompet ada duit 2 lembaran. Yang pertama 20 ribuan, yang kedua 1000-an. Lecek, kumel, dekil, hitam, bau, robek lagi. Tiba-tiba ada peminta-minta, duit mana yang dikasih? Ibu. Yakinnya mah kenceng. Ngasihnya, ini lihat bapak-bapak paling ngetop. Luar biasa. Bapak-bapak, saya tanya di kantong bapak ada duit 2 bentuk. Yang pertama lembaran 20 ribuan, yang kedua logaman gopek, baubal. Tiba-tiba kotak ada di hadapan bapak, duit mana yang dimasukin? Siapa Bu? So tahu si Uzon sama laki 20 ya Bu ya, 20 ya. Pas diangkat tuh 20, yang gopek juga ngikut. Akhirnya yang dimasukin yang mana? Gopek. Alhamdulillah, jarang ada yang ngaku. Bapak-bapak, saya tanya di kantong bapak ada duit 2 lembaran. Yang pertama 50 ribuan, yang kedua 2 ribuan. Tiba-tiba bapak berangkat kerja, di tengah gang ketemu sama janda muda. Duit mana yang dikasih? Berapa? Goceng. Berapa Bu? 50. Tahuan ibu janda. Iya. Mana ini? Allah, jujur kalau udah di tempat kotak amal luar biasa ujiannya. Betul nggak Bu? Depan kita kotak amal, di kantong kita duit mulai dari 100 ribu sampai yang 1000 ada. Kotak amal di depan kita itu duit musyawarah. Kata yang 100 ribu nggak mungkin saya akan masukkan di dalam kotak amal. Kenapa? Karena masih ada adik-adik yang lain.
Kata yang 50, sama bang, gua juga gak bakal dimasukin. Kenapa? Masih ada adik yang lain. Yang 20, sama. Yang 10, pertengahan. Dia bilang, pasti yang tengah-tengah yang diambil. Akhirnya, dia langsung mengadakan acara perpisahan. Wahai kakak-kakakku dan adik-adikku, manakala selama ini aku berada di dalam dompet ini lebih banyak salahnya daripada benarnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya, karena sebentar lagi aku akan diambil dan dimasukkan ke dalam kotak amal. Belum selesai ngomong, yang goceng teriak, gak mungkin bang, masih ada gua. Gak jadi yang 10. Goceng teriak, gak jadi, masih ada adik. Yang 2000 masih ada si bontot. Yang 1000, akhirnya 1000 pun berkata, mohon maaf lahir dan batin, aku pasti yang akan dimasukkan kotak amal. Ketika mau diambil itu yang 1000, nongol logaman gopek. Dasar pelit. Jadi enggak yang 1000? Yang jadi yang berapa? Gopek. Pelit. Ini ancaman orang pelit. Wailun likulli humazatin lumazatin allati jama'a malan wa 'addada. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela yang senantiasa mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Ya sabu, mereka mengira annama lahu akhladahu kalla, sesungguhnya hartanya akan mampu mengekalkan dirinya di alam dunia ini. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. Layom badan nafil utama, akan tetapi mereka pasti dimasukkan ke dalam neraka utamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala manusia masuk ke dalam neraka utamanya Allah, tidak ubahnya bagaikan roti yang terpanggang dalam oven. Api neraka akan membakar tubuhnya dari atas dan bawah dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari samping kanan dan kiri dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari depan dan belakang dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar sampai ke hati manusia, dan mereka gak bisa lari kemana-mana karena terikat oleh tiang yang amat sangat besar. Itu neraka utama manusia yang hidup di alam dunia bergelimang harta. Tempat manusia yang hidup di alam dunia menumpuk-numpuk harta, namun tersimpan sifat bakhil, qaret, pelit, medit, bin buntut kasiran. Itu namanya India he merege hese, minta ketumbar he. Jelas? Tuh, Allah turunkan Nabi dalam bentuk manusia supaya manusia bisa mencontohnya. Nabi diwahyukan oleh Allah agar manusia menyembah Allah Subhanahu, agar bisa berjumpa kepada Allah, kerjakan amal ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam ini ilmu sudah banyak diberikan